Halo teman-teman semua, jadi hari ini saya dan teman-teman kelompok saya akan membagikan informasi tentang efek wabah COVID-19 terhadap peluang sektor pertanian. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatiha, NPM B111, dan teman-teman saya. Hai, perkenalkan nama aku Devi Ramawati, NPMB 094. Halo, kenalin nama aku Yuniardianti Fauzia, NPMB 088. Halo, perkenalkan, nama aku Lutfi Anggreni, NPM B103. Hai, saya Nurisa Asrenda Safira, NPM B104. Nah, di Indonesia, virus corona diperkirakan masuk sejak 2 Maret 2020. Warga pertama yang terkena infeksi virus corona adalah warga negara Indonesia berusia 64 tahun dan seorang putrinya berusia 31 tahun. Mereka diduga tertular dari warga negara Jepang yang kemudian pergi ke Malaysia dan dinyatakan positif virus corona. Hingga saat ini, 7 April 2020, diperkirakan ada 2.738 warga negara Indonesia yang terinfeksi virus corona. Nah, penyebaran wabah virus corona ini membuka peluang bagi sektor pertanian karena harus terus berproduksi. Gunanya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat agar imunitas tubuh masyarakat terus meningkat. Jadi, nanti kita bisa mencegah virus itu masuk karena imunitas kita tinggi. Jadi, kita lebih sehat. Jadi, kita bisa membuat antibodi kita jadi lebih baik gitu. Nah, yang pertama ada peluang peningkatan permintaan produksi. Komoditas yang pertama ada jahe merah. Jadi pada perusahaan Kalbe Farma, suplemen yang berasal dari jahe merah itu meningkat produksinya sampai 50%. Nah, kalian tahu gak sih ada apa sih dibalik dari jahe merah itu? Ternyata, dilansir dari Fox News, jahe merah itu memiliki zat antioksidan yang berfungsi untuk mencegah radikal bebas dan juga ada zat antiinflamasi yang berfungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi, masyarakat percaya bahwa jahe merah ini bisa menangkal virus corona dan meningkatkan imunitas tubuh. Terus komoditas yang kedua ada buah dan sayur. Jadi karena perdagangan dari dan menuju Cina itu ada penundaan, buah dan sayur lokal itu memiliki peningkatan produksi sebesar 30%, terutama pada komoditas buncis, selada, cabai, tomat, timun, sawi, bayam, dan brokoli. Dan komoditas yang ketiga itu ada dari biji kakao. Jadi peningkatan signifikan terjadi dari komoditas biji kakao. Selain itu ada juga dari sarang burung, tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah. Nah, komoditas-komoditas ini memiliki peran penting dalam peningkatan nilai ekspor pada bulan Februari 2020 kemarin. Jadi nilai ekspor pertanian itu meningkat sebesar 0,9% month of month dan 28,04% year of year. Nah, untuk peluang yang selanjutnya bakal jelasin sama Upi. Selanjutnya itu startup. Jadi hari ini tuh sangat berpeluang besar juga bagi para startup bisnis, di mana Kementerian Pertanian sendiri itu ikut menggandeng para startup bisnis, terutama pada penjualan online. Contohnya itu seperti sayur box, terus ada Tani Hub, juga kedai sayur dalam memasarkan hasil produksi hingga ke konsumen. Jadi hal ini juga sangat memudahkan para petani untuk memasarkan produknya, juga memudahkan para konsumen untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Selain yang jelasin Upi tadi, Kementerian Pertanian juga sekarang menggandeng Gojek untuk penyampaian distribusi komoditas ke konsumen. Jadi Kementerian Pertanian itu punya namanya Toko Tani. Jadi di Toko Tani itu ada 11 komoditas yang difokuskan oleh Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi menggandeng Gojek itu supaya jasa pengirimannya nanti bisa melalui Gojek, di mana Kementerian Pertanian sendiri itu memberikan subsidi ongkos kirim bagi konsumen. Nah, selanjutnya itu pada peluang ekspor. Jadi selama penyebaran wabah COVID-19 ini, Indonesia banyak melakukan ekspor ke berbagai negara di dunia. Nah, diantaranya itu ada Arab Saudi. Nah, menurut Direktur Utama pada Perum Bulog, yaitu Budi Waiso, ia mengatakan bahwa Indonesia secara perdana melakukan ekspor ke Arab Saudi berupa
beras kualitas premium yang pada tahap awal itu sebesar 10.000 ton dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Yang pada kontrak per bulan berikutnya itu sebesar 100.000 ton beras premium. Nah, selanjutnya itu ada negara Singapura. Nah, sama halnya dengan negara Arab Saudi, Indonesia juga sama-sama melakukan ekspor perdananya ke negara Singapura. Nah, produk yang dieksporkan itu adalah beras kualitas premium pandan wangi yang berasal dari Cianjur. Nah, beras ini tuh ternyata emang banyak digemari banget sama pasar-pasar di Singapura karena selain strukturnya yang bagus, beras pandan wangi juga bisa menghasilkan aroma yang harum ketika dimasak. Nah, ekspor ini tuh dilakukan pada tanggal 26 Maret 2020, yaitu sebesar 20.000 ton beras. Nah, jadi selain yang tadi udah disebutkan sama Upi, ada lagi nih peluang ekspor Indonesia lainnya yang mulai terjadi saat adanya wabah COVID-19 ini. Nah, yang pertama itu dari perusahaan PT Harvest Gorontalo Indonesia. Nah, perusahaan ini itu merupakan perusahaan penghasil jamu tetes. Nah, jadi perusahaan ini itu mengekspor jamu tetes herbal yang bermerek Soman ke negara-negara lain karena jamu ini tuh katanya nih mampu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi kan negara lain tuh tertarik gitu kan. Nah, jadi perusahaan ini tuh mulai ekspor ke Asia dan Afrika. Nah, selain itu juga sekarang perusahaan ini lagi mempersiapkan untuk mulai ekspor ke Cina juga. Nah, terus selain perusahaan itu ada lagi perusahaan Petrokimia Gresik. Nah, ini itu merupakan perusahaan penghasil pupuk di Indonesia. Nah, selama wabah COVID-19 ini, perusahaan pupuk ini mengalami peningkatan ekspor 10%. Jadi yang awalnya ekspornya itu totalnya 392.000 ton, sekarang itu sampai 435.000 ton. Nah, tambahan ekspornya ini tuh diekspor ke negara-negara yang belum pernah nih sama sekali diekspor pupuk dari perusahaan ini, yaitu 170.000 ton ke India dan 33.000 ton ke Meksiko. Nah, jadi itu peluang-peluang ekspor yang sekarang ini di Indonesia bisa terjadi di saat ada wabahnya COVID-19 ini. Nah, terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sekarang aku mau ngasih informasi ke kalian terkait dengan perkiraan hasil produksi yang ada di Indonesia di saat COVID-19 ini ada. Jadi kalau kata Kementerian Pertanian, bulan April ini itu ada panen raya. Nah, panen raya ini tuh salah satunya ada dari komoditas beras. Jadi komoditas beras ini diperkirakan pada bulan April akan ada panen sekitar 5,03 juta ton beras yang diperkirakan itu akan mencukupi kebutuhan sampai bulan Mei nanti. Nah, ini tuh ada surplus juga nih mencapai 7,77 juta ton. Selain komoditas beras, ada juga nih komoditas cabai. Jadi berdasarkan data Entry Warning System, itu memproduksi bahwa produksi cabai pada bulan April ini akan ada sekitar 217.588 ton. Dan kebutuhannya itu sekitar 178.594 ton. Jadi akan ada surplus sekitar 38.994 ton. Jadi itu merupakan perkiraan hasil produksi di saat COVID-19 ini ada di Indonesia. Nah, sekian informasi yang aku dan teman-teman aku kasih buat kalian semua terkait dengan peluang pertanian di Indonesia di saat COVID-19 ini ada. Jadi semoga informasi yang kita kasih untuk kalian itu dapat memberikan wawasan baru untuk kalian, sehingga keterbukaan pikiran kalian terkait dengan pertanian yang ada di Indonesia saat ini gitu. Itu aja yang dapat kita sampaikan saat ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.